Kalau si istri sah mau, kalau tega, buat laporan perzinahan ke polisi. Nah itu. Di mana terpaksa ya. Kata Bang Hotman, dari keluarganya sendiri yang harus melaporkan tentang perzinahan ya. Konsekuensinya adalah nama Pak RK menjadi buruk dan menjadi tersangka juga ya kan. Dan itu membuktikan kalau mereka berhubungan spesial ya. Ini Ayu Aulia ya namanya. Tolong stop ya. Kan kamu duluan yang punya hubungan spesial sama bapak ya. Nggak usah sok pro ke ibu. Kita itu sama aja. Bedanya aku punya anak, kamu tidak. Waduh, ngena ini. Bedanya cuma si Lisa ini punya anak, si Ayu enggak gitu. Karena kasusnya ini semakin liar, gengs. Karena setiap hari Lisa Mariana ini membuat kejutan-kejutan yang membuat Ridwan Kamil ini deg-degser kayaknya ya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah si Lisa ini menuntut Ridwan Kamil untuk menjadi suaminya, dan apakah si Lisa ini menuntut hanya uang saja gitu. Yang penting dapat uang lah gitu untuk membiayai hidupnya. Kayaknya sih kalau gua lihat si Lisa ini cuman pengen duit aja untuk biaya hidup anaknya mungkin ya kan. Ini banyak kejutan-kejutan baru gengs ya, karena kemarin kan ada itu jubirnya Pak Ridwan Kamil yaitu si Ayu Aulia ya, yang mengatakan kalau semua kesaksian-kesaksian dari Lisa Mariana itu adalah kebohongan ya, bahwa tidak ada itu yang namanya perselingkuhan gitu. Gue juga heran gitu, kok si Ayu ini bisa tahu semua gitu loh. Dari mana dia tahu kalau si Ridwan Kamil ini tidak berselingkuh dengan Lisa gitu kan. Ya bisa jadi mungkin si Pak Ridwan ini sudah bercerita mungkin ya. Ya kalau cuma dari cerita kan belum tentu yang diceritakan itu benar juga kan. Kemarin kan si Ayu ada press con itu ya. Kalau menurut gua awal dari keblunderan si Ayu ini sendiri ya gengs. Kemarin kan tujuannya mungkin untuk serang balik si Lisa ya. Tapi akhirnya apa? Justru malah ngeblunder sendiri. Sekarang si Lisa lah yang menyerang si Ayu juga ya kan, serang balik lah gitu, jadi saling serang gitu ya. Ternyata gengs, si Lisa juga ngebongkar bahwa si Ayu ini ada hubungan spesial gitu dengan si RK, dan ini makin seru gengs. Niatnya si Ayu pengen jadi pahlawan, malah kebongkar sendiri kan aibnya gitu kan. Dari kejadian ini ya sebenarnya teguran juga buat pejabat-pejabat di luar sana. Kalau aku sih yakin ya masih banyak ini pelaku-pelakunya ya. Ketika pejabat ini kan punya duit, bingung juga mau ngabisin buat apa ya. Ujung-ujungnya nyari mahasiswa yang mau dibiasiswain gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada komentar dari Bang Hotman Paris ya. Karena di sini Bang Hotman Paris memberikan pandangan-pandangan secara hukumnya ya, seperti apa ya kan, dan gimana supaya permasalahan ini nggak semakin menjadi bola liar ya, semakin melebar kemana-mana. Karena ini kalau nggak di stop, nah ini gengs, semakin lebar, justru makin ruwet ini permasalahannya kan. Si Lisanya juga setiap hari memberikan kejutan-kejutan yang ya bikin kita mikir, penasaran ya kan. Nah kalau menurut aku sih ada ketegasan dari RK juga ya kan. Gimana caranya? Ya kalau menurut gue sih ya nggak ada yang bisa menghentikan juga sih. Ya, kecuali di sini kata Bang Hotman dari keluarganya sendiri yang harus melaporkan tentang perzinahan ya. Konsekuensinya adalah nama Pak RK menjadi buruk dan menjadi tersangka juga ya kan. Dan itu membuktikan kalau mereka berhubungan spesial ya. Heboh kasus RK. Saya tidak dalam posisi untuk menyimpulkan apakah benar itu adalah anak biologis dari RK, dan apakah benar mereka ada hubungan cinta dengan cewek itu. Saya hanya membahas tentang aspek hukum. Bagaimana upaya perlawanan yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang sah terhadap wanita yang terus-terusan memburu suaminya meminta pertanggungjawaban. Diburu ya. Kalau menurut Bang Hotman, istri sahnya ini harus bertindak ya. Karena hanya istri sahnya lah yang bisa menghentikan bola liar ini, gengs. Benar kata Bang Hotman ya. Jadi seolah-olah si Lisa ini memburu suami orang. Mungkin memburu uangnya ya. Kalau si istri sah mau, kalau tega, buat laporan perzinahan ke polisi. Nah, itu. Di mana terpaksa yang dilaporkan adalah si cewek maupun sama Pak RK suaminya. Ya, ini terlepas dari kasus RK, ini hanya secara normatif ya. Akhirnya nanti akan jadi tersangka si cewek
si pacar maupun si suaminya. Setidak-tidaknya itu bisa dipakai sebagai bargaining power untuk berdamai. Akhirnya kemudian si cewek itu, si pacar mau diam, tidak lagi mengejar-ngejar suaminya, ya. Tapi ada kemungkinan kasus berlanjut terus, ya. Sekali lagi, si istri yang sah buat laporan pidana perzinahan ke kepolisian, di mana terlapor adalah si pacar, si cewek maupun si suami, ya. Mungkin di pertengahan akhirnya berdamai karena si cewek takut masuk penjara, si pacar takut masuk penjara. Itu adalah salah satu teknik bagi istri yang sudah nggak kuat menghadapi tekanan-tekanan media sosial karena ulah si cewek. Sepakat ini sih. Hanya uraian tentang aspek praktikal. Tidak ada kaitannya dengan RK, dan saya tidak dalam posisi untuk mengatakan apakah RK benar sebagai ayah biologis. Salam untuk para istri yang sah. Salam untuk istri saya di rumah yang sampai sekarang ini masih aman-aman saja. Jadi Bang Hotman ini juga berbicara seperti itu karena dia mau cari aman juga ya kan. Karena ya seperti kita lihat Bang Hotman kan deket banget ya sama aspri-asprinya, ya dia nggak munafik juga ya kan. Jadi ya di sini dia berbicara persoalan dari aspek hukumnya ya, gimana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan Bang Hotman juga menyarankan ya yang bisa menghentikan persoalan ini adalah istri sahnya gitu. Kalau si istrinya Ridwan Kamil ini melaporkan dengan laporan perzinahan, itu dua-duanya kena. Dan ini kan menyangkut nama baik juga ya kan. Dia kan sebagai seorang pejabat, banyak duit. Kalau soal uang sepertinya sih gak ada masalah sih ya kan. Ini kan sekarang masalah nama baik gitu loh. Dia seorang pejabat ya kan, harusnya bisa menjaga itu sih. Kalau masalah duit sebenarnya nggak ada masalah sih kalau menurut aku. Oke, sekarang kita lihat story terbaru dari Lisa Mariana ya. Karena dia setiap hari itu ya semakin liar gitu loh. Setiap hari upload story yang membuat kita tuh penasaran gitu ya kan. Karena dia spill buktinya satu persatu, ini yang membuat si RK ini tambah terpojok ya. Nah oke, ini ada story terbarunya adalah dia bikin captionnya gini. Ayu, bisa jangan vokal. Kamu loh yang duluan ada hubungan spesial sama bapak gitu kan. Dan kamu seolah-olah pro ke ibu. Tanda tanya. Kakak gimana nih kak? Sansabella di tagnya. Oke. Jadi di sini bisa disimpulkan. Jadi si Ayu ya gengs, yang kemarin press con ya, seolah-olah menjadi jubirnya si RK ya, ternyata dibongkar juga aibnya sama si Lisa. Jadi si Lisa ini mengingatkan kepada si Ayu untuk jangan vokal gitu ya. Karena apa yang dilakukan si Ayu itu adalah maling teriak maling. Di sini si Lisa ini memberitahu kita semua kalau si Ayu jubirnya RK itu sebenarnya udah duluan nih punya hubungan spesial ke RK gitu. Dan ini nyambung banget sama podcastnya si Ayu gengs, yang dia pernah mengatakan kalau dia tuh bangga banget jadi pelakor seorang pejabat negara gitu loh. Nah, nanti kita spill gengs videonya, karena kalau menurut gue apa yang diomongin si Lisa ini bener sih ya, nyambung banget soalnya dengan pengakuan si Ayu sendiri gitu. Kemarin kan si Ayu juga pernah mengatakan ditanya wartawan seperti apa sih kedekatan Ayu dengan Pak RK ya. Jadi si Ayu ini menjawab seolah-olah lebih dekat dengan Ibu Cinta ya, istri dari Bapak RK gitu. Nah ini gak hanya satu gengs, ini ada lagi nih ya story yang lainnya. Kita lihat AA, ini Ayu Aulia ya namanya. Tolong stop ya, kan kamu duluan yang punya hubungan spesial sama bapak ya. Nggak usah sok pro ke ibu. Kita itu sama aja. Bedanya aku punya anak, kamu tidak. Waduh, ngena ini. Bedanya cuma si Lisa ini punya anak, si Ayu enggak gitu loh. Nah kalau si Ayu mungkin bisa bisa dibungkam lah mulutnya ya. Ya udahlah, yang pernah aku beli tempemu, ya udah nggak usah bongkar-bongkar lagi ya, karena ini aib ya kan. Ternyata si Lisa sama si Ayu sama-sama jual tempe ke si Ridwan Kamil.